Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1067. Luar biasa, luar biasa. Wanita berkuncir kuda itu membawa si Huo dan Feng Dong ke pohon Dewa Tianxing dengan cepat. Mereka bergerak dengan sangat cekatan dan memetik buah-buahnya lalu melarikan diri. Sebelum melarikan diri, wanita dengan kuncir kuda itu menepuk lembut pohon kehidupan Tianxing dan berkata dengan serius, "Pohon suci, kami akan membalas budimu di masa depan." Pada saat ini, buah kehidupan Tianxing lainnya jatuh di depannya. Wanita itu tertegun dan bingung. Pohon kehidupan Tianxing tiba-tiba berbicara, "Aku akan memberimu satu lagi. Tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal, oke?" Wanita itu berkedip, "Ada apa?" Pohon kehidupan Tianxing berkata, "Apapun yang terjadi di masa depan, kamu tidak dapat memukulku. Jika kamu ingin memukulku, pukul saja batu reinkarnasi." Batu leluhur reinkarnasi. Wanita itu memikirkannya, lalu berkata, "Baiklah." Setelah berkata demikian, dia menyingkirkan buah kehidupan Tianxing, lalu berbalik dan lari. Wanita itu berjalan mendekati Rong Qiyu dan mengambil sebuah buah lalu menyerahkannya padanya. "Ayo pergi." Rong Qiyu jelas sedikit gugup, tapi tentu saja, dia lebih bersemangat. Sekelompok buah hendak meninggalkan alam kehidupan Tianxing, dan saat mereka meninggalkan alam kehidupan Tianxing, seorang wanita tiba-tiba menghentikan mereka. Wanita itu kira-kira seusia dengan wanita berkuncir kuda itu. Dia mengenakan gaun berwarna awan, dengan rambut panjangnya terurai di bahunya dan tangannya di belakang punggungnya, terlihat sangat keren. Ketika mereka melihat wanita itu, wajah si Huo, Feng Dong dan Rong Qiyu berubah dan mereka menjadi semakin gugup. Wajah Rong Qiyu menjadi pucat dan tangannya gemetar. Wanita dengan kuncir kuda itu tampak sangat tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Wanita yang mengenakan gaun berwarna awan itu memandangi deretan buah-buahan dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Si Huo, Feng Dong dan Rong Qiyu semuanya memandang wanita dengan kuncir kuda di samping mereka. Wanita dengan kuncir kuda itu menoleh ke arah si Huo dan ketiga buah itu, "Kamu duluan." Ketiga buah si Huo dengan cepat menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka ingin hidup dan mati bersama. Feng Dong tiba-tiba menatap wanita yang mengenakan gaun berwarna awan itu dan tergagap, "Xiying, ayo ke sini dan bermain." Guozi, yang bernama Xiying, meliriknya dan berkata, "Jika kamu tidak bisa berbohong, maka jangan berbohong. Lihatlah betapa merahnya wajahmu." Feng Dong, wanita dengan kuncir kuda itu tiba-tiba mengeluarkan buah dan menyerahkannya kepada Xiying. Melihat pemandangan ini, Feng Dong dan Guozi lainnya tiba-tiba menjadi gugup. Mereka harus bergabung dengan orang jahat atau mereka akan kena masalah. Xiying menatap wanita dengan kuncir kuda, dan wanita dengan kuncir kuda itu juga menatapnya. Setelah beberapa saat, Xiying menyingkirkan buah itu dan berkata, "Jangan lakukan ini lain kali. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum Tuhan." Wanita dengan kuncir kuda itu berkata, "Terima kasih." Setelah berkata demikian, dia pergi sambil membawa sederet buah-buahan. Xiying menatap buah kehidupan Tianxing di tangannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia mendesah pelan, lalu berjalan ke pohon kehidupan Tianxing. Dia merentangkan telapak tangannya, dan buah kehidupan Tianxing perlahan melayang ke atas dan akhirnya kembali ke posisi semula. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di belakang Xiying dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiying,
Kamu terlalu memanjakan mereka, terutama dia. Jika kamu tidak menahan amarahnya, sesuatu yang buruk akan terjadi cepat atau lambat. Si Ying melirik wanita itu dan berkata, Qingqi, kita bersaudara, apa yang salah? Wanita bernama Qingqi itu melengkungkan bibirnya dan berkata, manjakan saja dia. Si Ying tersenyum, dan seolah teringat sesuatu. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Ada yang salah, dia datang ke sini kemarin, dan dia datang lagi hari ini. Qingqi hendak berbicara ketika seorang gadis kecil berlari dari kejauhan. Dia baru berusia 6 atau 7 tahun, mengenakan gaun putih dan sangat imut. Melihat gadis kecil itu, Qingqi segera berlari dan memeluknya sambil tersenyum. Tianyun, mengapa kamu ada di sini? Gadis kecil bernama Tianyun itu merentangkan kedua telapak tangannya, dan tiba-tiba api muncul dari telapak tangannya. Dia mengedipkan mata besarnya dan berkata dengan penuh semangat, Guru, saya telah meningkatkan api Tianxing. Melihat pemandangan ini, Qingqi dan Si Ying di sampingnya keduanya memiliki kilatan keterkejutan di mata mereka. Qingqi mengusap kepala kecil Tianyun dan berkata sambil tersenyum, menakjubkan, sungguh menakjubkan. Setelah menerima pujian itu, Tianyun langsung tersenyum cerah. Qingqi tersenyum dan berkata, ayo, guru akan mengantarmu ke kelas. Tianyun menganggukkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi bersama Qingqi. Si Ying menatap awan di kejauhan dan berkata lembut, bagus sekali. Di pagi hari, seberkas sinar matahari bersinar melalui celah-celah dedaunan dan menyinari wajah Ye Guan. Ye Guan mengerutkan kening, lalu perlahan membuka matanya. Matanya sedikit silau, jadi dia menutup matanya lagi. Tepat pada saat itu, wanita dengan rambut kuncir kuda berjalan mendekatinya dan menghalangi sinar matahari. Ye Guan membuka matanya dan tersenyum. Siapa namamu? Wanita itu tidak menjawab, melainkan mengambil sebuah buah dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ye Guan melihat buah itu, lalu menyingkirkan dahan-dahan di tubuhnya dan duduk. Dia mengambil buah itu dan bertanya lagi, di mana kamu mendapatkannya? Dia secara alami dapat melihat bahwa buah ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Wanita itu berkata dengan tenang, saya mencurinya. Ekspresi Ye Guan membeku. Wanita itu duduk di sebelahnya, mengambil sebuah ranting dan mematahkannya menjadi beberapa bagian. Makanlah. Ye Guan ragu sejenak, lalu bertanya, jika kita tertangkap, apakah konsekuensinya akan serius? Wanita itu meliriknya dan berkata, itu kan makananmu, apa hubungannya denganku? Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia mulai makan. Wanita itu tidak berkata apa-apa, tetapi dengan lembut mematahkan dahan-dahan pohon itu dengan tangannya. Ye Guan tiba-tiba berkata, aku juga akan mentraktirmu sepotong buah. Wanita itu menoleh untuk melihat Ye Guan. Ye Guan tersenyum, lalu merentangkan telapak tangannya. Seuntai permen manisan muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu sedikit bingung. Buah apa ini? Ye Guan berkata, buah labu tao. Wanita itu berkedip, sangat bingung karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, coba saja. Wanita itu ragu sejenak, lalu mengambil seuntai permen manisan. Dia dengan lembut membuka bungkus permen dan menggigitnya sedikit. Rasanya asam dan manis. Wanita itu mengedipkan matanya yang besar. Dia belum pernah memakan buah seperti ini sebelumnya. Rasanya sangat enak, jadi dia langsung menggigitnya. Ye Guan tertawa terbahak-bahak,
wanita itu tiba-tiba bertanya, "Bagaimana lukamu?" Senyum Ye Guan tiba-tiba berubah pahit, masih sangat lemah. Dia terluka parah dalam pertempuran kemarin, terutama kekuatan waktu di tubuhnya. Untungnya, pedang King Xuan mampu menahannya dan perlahan-lahan menghilangkannya. Jika tidak, dia akan tamat. Tentu saja buah ini juga sangat bermanfaat. Meskipun buah ini tidak dapat menghilangkan kekuatan waktu, namun buah ini dapat dengan cepat memperbaiki tubuh dan jiwanya. Dan sekarang, dia tampaknya memiliki lebih banyak kenangan. Wanita itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Siapa namamu?" Wanita itu bertanya balik, "Siapa namamu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingat." Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya memakan manisan hao itu dalam diam. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gadis ini memiliki kepribadian yang sangat menarik. Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Dari Bima Sakti manakah buah ini berasal?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Wanita itu menoleh ke arah Ye Guan, "Apakah Bima Sakti jauh dari sini?" Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, "Seharusnya sangat jauh." Wanita itu mengalihkan pandangan. "Oh." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya lupa lokasi tepatnya, tapi saya ingat ada banyak sekali makanan lezat di sana di Bima Sakti." Wanita itu menoleh ke arah Ye Guan, "Banyak sekali makanan lezat." Ye Guan mengangguk. Wanita itu mengangkat manisan buah hauten di tangannya dan berkata, "Apakah ini lebih lezat dari ini?" Ye Guan tertawa, "Iya, masih banyak lagi. Bukan hanya itu, masih banyak hal menyenangkan di sana." Setelah terdiam sejenak, wanita itu menatap ke langit dengan pandangan penuh kerinduan di matanya. Pada saat ini, Ye Guan juga telah selesai memakan buah kehidupan Tianxing. Aliran energi mengalir di tubuhnya seperti arus hangat, terus-menerus menyembuhkan tubuhnya. Ia tahu bahwa tidak akan lama lagi ia akan pulih sepenuhnya. Saat itu, wanita itu telah selesai memakan manisan buah hao. Ia mengambil sebuah dahan, berjalan ke samping, dan mulai melambaikannya. Ye Guan langsung tertarik padanya. Wanita itu mengayunkan dahan di tangannya, dan ternyata dahan itu mengandung maksud pedang. Melihat kejadian ini, Ye Guan sangat terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa wanita di depannya benar-benar berlatih pedang untuk kedua kalinya. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Wanita itu terus mengayunkan ranting-rantingnya. Awalnya, dia mempelajari jurus-jurus yang digunakan Ye Guan kemarin. Tetapi lambat laun, dia mulai mengubah jurus-jurus pedangnya, dan niat pedangnya benar-benar berbeda dari Ye Guan. Meskipun dia terinspirasi oleh Kendo Ye Guan, dia tidak mengikuti jalan yang sama dengan Ye Guan. Semakin Ye Guan melihat, semakin terkejut pula dia. Setelah beberapa saat, wanita itu berhenti, berjalan mendekati Ye Guan dan duduk, lalu bertanya, "Apakah kamu ingin lebih banyak buah?" Ye Guan segera menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, lukaku sudah banyak pulih sekarang." Dia tidak ingin pihak lain mencuri buah itu lagi. Wanita itu mengangguk. "Iya." Setelah mengatakan ini, dia ragu untuk berbicara lagi. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Wanita itu bertanya, "Apakah masih ada buah labu lagi?" Ye Guan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Iya." Sambil berbicara, dia mengeluarkan seuntai permen manisan dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu mengambil permen hauten, membuka bungkusnya, memakannya satu, lalu bertanya, "Masih ada lagi?" Ye Guan tersenyum dan bertanya,
Berapa yang kamu inginkan? Wanita itu memikirkannya, lalu mengangkat 5 jari. Ye Guan mengeluarkan 5 permen manisan Hao dan memberikannya padanya. Wanita itu mengambil permen manisan Hao dan menyimpannya. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah kau ingin aku mengajarimu cara berlatih pedang? Wanita itu sedikit mengernyit, apakah aku butuh seseorang untuk mengajariku cara berlatih ilmu pedang? Ekspresi Ye Guan membeku, wanita itu tampak bingung dan bertanya, bukankah ini masalah sederhana? Ye Guan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Wanita itu tiba-tiba berdiri dan berkata, aku akan datang menemuimu besok, jangan berlarian. Di sini berbahaya. Ye Guan sedikit bingung, apakah itu berbahaya? Wanita itu mengangguk dan meliriknya, kamu bukan buah. Jika kamu bertemu buah lain, mereka akan menusukmu sampai mati. Ye Guan, wanita itu tidak berkata apa-apa lagi, lalu bangkit dan pergi. Namun, pada saat ini, Ye Guan seperti merasakan sesuatu. Raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan di saat berikutnya, dia tiba-tiba berdiri, mencengkeram wanita di depannya, dan di saat yang sama, dia menggunakan tangannya sebagai pedang dan menebas ke depan dengan ganas. Di depannya, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, lalu sebuah tinju dilancarkan dengan dahsyat. Wah, cahaya pedang itu pecah, dan Ye Guan serta wanita itu langsung terpental. Saat hendak mendarat, Ye Guan tiba-tiba membalikkan tubuhnya, memeluk wanita itu, dan membiarkan tubuhnya jatuh ke tanah. Engah, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan menarik wanita itu ke belakangnya. Pada saat ini, sebuah tinju menghantamnya tepat di perut. Wah, aliran darah muncrat keluar dari mulut Ye Guan lagi. Bab 1068, hancurkan. Orang yang melakukan tindakan itu tidak lain adalah Afu. Dia tidak pergi. Dia sedang memulihkan diri dari luka-lukanya selama periode ini. Dia kembali setelah sebagian besar lukanya sembuh. Dia tidak melupakan misinya. Ye Guan dan wanita itu langsung terlempar ribuan kaki ke belakang oleh pukulan Afu. Wanita itu tidak terluka karena Ye Guan melindunginya dengan baik dan semua tenaga ditanggung olehnya sendiri. Melihat Afu hendak menyerang lagi, Ye Guan tidak peduli dengan kekuatan waktu di tubuhnya. Dia mengeluarkan pedang King Xuan dan bergegas maju, menebasnya dengan keras dengan pedangnya. Wah, ketika pedang itu ditebas, kedua orang itu mundur dengan dahsyat pada saat yang sama. Namun lengan Afu langsung meledak, dan darah pun berceceran. Setelah Ye Guan berhenti, jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, lalu berbalik menatap wanita yang tak jauh darinya dan berkata, ayo pergi. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Ye Guan mengerutkan kening dan suaranya menjadi tegas, cepat pergi. Wanita itu masih menggelengkan kepalanya. Ye Guan tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, pergi. Melihat Ye Guan memarahinya, wanita itu pun menjadi marah. Dia mengepalkan tangannya dan melotot ke arah Ye Guan. Jangan bersikap jahat padaku. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba memerah. Ye Guan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba menjadi sedikit ilusi, dan kemudian segel misterius tiba-tiba muncul di atas kepala Ye Guan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis karena dia menemukan bahwa ada banyak kekuatan waktu dan bayangan di sekelilingnya, mengabaikan hambatan waktu dan ruang dan bergegas ke arahnya. Ye Guan terkejut. Apa-apaan ini? Pada saat ini, Afu tiba-tiba menyeringai.
kamu tidak termasuk dalam dunia ini, dan kamu tidak memiliki perlindungan dari orang yang kuat. Pada saat ini, jalan waktu mulai menggigitmu. Jika kamu tetap di sini, semakin cepat kamu bergerak, semakin cepat kamu akan mati. Apakah Anda seseorang yang bukan bagian dari dunia ini? Ye Guan mengerutkan kening, pikirannya penuh dengan keraguan. Tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu. Dia menggenggam pedang King Xuan dan menusukkannya ke depan dengan ganas. Ledakan, pedang yang kuat tiba-tiba akan menyebar ke segala arah di bawah penguatan pedang King Xuan. Pedang yang kuat itu sebenarnya akan memaksa kembali kekuatan waktu di sekitarnya. Tetapi saat berikutnya, pedangnya akan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan itu, senyum langsung mengembang di wajah Afu. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mendongak ke arahnya. Melihat tatapan Ye Guan, wajah Afu tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, Ye Guan sudah membunuhnya dengan pedang. Ye Guan tidak membuang-buang waktu dan tenaga di sekitarnya. Dia ingin berurusan dengan orang di depannya terlebih dahulu. Melihat Ye Guan datang untuk membunuhnya, cahaya ganas melintas di mata Afu. Dia mengepalkan tangan kirinya, lalu mengayunkannya. Tinju api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tinjunya seperti air pasang. Wah, begitu kekuatan kedua orang itu bersentuhan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari semua sisi. Tepat ketika hendak menyebar ke wanita yang tidak jauh dari sana, Ye Guan tiba-tiba muncul di depannya, lalu menebas dengan pedang, dan gelombang kejut kekuatan itu langsung menghilang. Di kejauhan, wajah Afu menjadi sangat jelek karena tangan kirinya juga hilang. Dia menatap pedang di tangan Ye Guan. Jika dia menyentuh pedang itu, dia akan mati atau terluka. Wajah Ye Guan tampak sangat jelek, karena dia menemukan bahwa banyak kekuatan waktu telah memasuki tubuhnya dan mulai menggerogoti tubuh dan jiwanya. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Dia harus menghadapi musuh di depannya secepat mungkin, lalu membiarkan pedang di tangannya memasuki tubuhnya untuk menekannya. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Ye Guan menghentakkan kaki kanannya pelan, lalu sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Melihat Ye Guan menyerang lagi, kelopak mata Afu tiba-tiba berkedut. Dia tidak lagi memiliki kedua tangan, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berlari. Namun kali ini, Ye Guan tidak berniat melepaskannya. Ia berlari dengan kecepatan penuh dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Suara pedang terus terdengar. Dalam sekejap mata, dia sudah membunuh Afu dari belakang. Afu tidak menyangka Ye Guan begitu cepat, jadi dia hanya bisa berbalik. Dengan sebuah pikiran, sebuah perisai kuno muncul di depannya. Namun, saat Ye Guan menebas dengan pedang, perisai itu hancur. Wah, kekuatan pedang yang dahsyat langsung menjatuhkan Afu. Dan Ye Guan mengerahkan segenap tenaganya untuk melempar pedang King Xuan di tangannya. Pedang itu berkelebat, tertawa, pedang King Xuan menusuk tepat ke dada Afu. Pupil mata Afu tiba-tiba mengecil, dan pada saat berikutnya, pedang King Xuan mulai melahap jiwanya. Menyadari bahwa dirinya akan segera mati, Afu merasa ngeri. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Tuan, selamatkan aku." Guru yang dia sebutkan tentu saja adalah Kaisar Dao Multiverse. Namun, pada saat itu, tidak ada jawaban. Melihat kejadian itu, wajah Afu langsung pucat pasi. Bagaimana mungkin? Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di kejauhan dan berteriak, "Kau tidak bisa membunuhku. Tuanku dapat memutarbalikkan waktu dan menghidupkan kembali tanpa batas. Kau tunggu saja." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
jiwanya dihancurkan sepenuhnya oleh pedang King Xuan. Di kejauhan, Ye Guan juga jatuh lurus ke bawah. Pedang King Xuan merasakan sesuatu dan langsung meninggalkan tubuh Afu, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menusuk alis Ye Guan. Ledakan, tubuh Ye Guan bergetar hebat. Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya perlahan mulai berubah. Kekuatan waktu yang korosif terlalu mengerikan, dan kesadarannya mulai kabur sedikit demi sedikit. Sungguh tidak nyaman, pada saat ini, wanita itu tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Melihat Ye Guan yang wajahnya telah berubah, dia tiba-tiba panik. Namun dia segera tenang, menggendong Ye Guan dan berjalan cepat ke pohon besar, meletakkan Ye Guan di tanah, dan berkata, "Aku akan pergi mencuri buah untukmu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Namun Ye Guan menahannya. Ye Guan menggelengkan kepalanya, suaranya sangat berat dan menyakitkan. Tidak perlu, buah itu tidak banyak berpengaruh padaku sekarang." Wanita itu memegang tangannya dengan sedikit gugup dan gelisah. "Apa yang bisa saya bantu?" Ye Guan tidak mengatakan apa-apa. Dia segera duduk, lalu mengepalkan tangannya erat-erat, dan niat pedang yang tak terkalahkan mendidih dari tubuhnya. Dia ingin menggunakan niat pedangnya untuk secara paksa mengguncang kekuatan waktu keluar dari tubuhnya. Akan tetapi, niat pedangnya terkikis begitu bersentuhan dengan kekuatan waktu. Merasakan pemandangan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Ini kacau. Ye Guan langsung berbaring. Sekarang dia hanya bisa menahan rasa sakit dan membiarkan pedang di tubuhnya memaksa kekuatan waktu keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Wanita itu takut sesuatu akan terjadi pada Ye Guan. Jadi dia tetap berada di sisinya sepanjang waktu. Dia takut Ye Guan akan pingsan dan tidak akan pernah bangun lagi. Jadi dia, yang tidak suka berbicara, mulai mengambil inisiatif untuk mencari topik pembicaraan dengan Ye Guan. Tentu saja, pertanyaannya agak aneh. Misalnya, dia akan bertanya kepadanya, "Apakah kamu ingin berubah menjadi buah?" Ketika Ye Guan mendengar ini, kepalanya semakin sakit. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Siapa namamu?" Wanita itu berkata dengan keras kepala, "Katakan padaku dulu milikmu." Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa. Wanita itu mengeluarkan seuntai buah haum manisan, menjilatinya, lalu bertanya, "Apakah buah labu ini hanya ditemukan di Bima Sakti?" Ye Guan mengangguk. "Sepertinya begitu." Wanita itu berkata, "Kita tidak bisa menghancurkan Bima Sakti lagi." "Ye Guan," wanita itu tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu menyelamatkanku?" Setelah bertanya, dia menoleh dan menatap Ye Guan. Ini adalah sesuatu yang sudah lama ingin dia tanyakan. Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, "Aku juga tidak tahu." Wanita itu mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan jawaban ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu peduli dengan masalah ini?" Wanita itu berkata, "Aneh." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu. Tetapi yang bisa kupastikan adalah aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu." Wanita itu menoleh dan menatapnya. Setelah terdiam cukup lama, dia menoleh ke langit dan menjilati permen manisan itu dalam diam. Pada saat ini, Ye Guan merasa jauh lebih baik di bawah tekanan pedang King Xuan. Tetapi wajahnya sedikit muram karena dia terus memikirkan apa yang baru saja dikatakan pria kekar itu. "Bukankah kamu dari dunia ini?" Apa sebenarnya maksud orang itu? Sayangnya, dalam situasi itu, dia tidak punya cara untuk menjaga orang lain tetap hidup. Sakit kepala, Ye Guan mendesah dalam hatinya. Seolah teringat sesuatu, ia bertanya dalam benaknya, "Orang itu, apakah kamu di sana?"
Tidak ada respon. Ye Guan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang istimewa di dalam tubuhnya, tetapi benda itu tidak bereaksi. Apakah orang ini akan meledak? Pada saat ini, wanita di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Saya ingin kembali." Ye Guan menenangkan pikirannya dan menatap wanita itu. "Jangan mencuri buah itu. Cederaku saat ini sangat istimewa. Buah itu tidak lagi berguna bagiku." Wanita itu mengangguk sedikit. Ya, Ye Guan hendak berbicara. Namun tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan, seseorang. Sambil berkata demikian, dia segera memaksakan diri untuk berdiri dan menarik wanita itu ke belakangnya. Wanita itu menatapnya dan tidak berkata apapun. Tidak jauh dari sana, waktu dan ruang tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, wanita itu sepertinya merasakan sesuatu. Wajahnya berubah, dan dia dengan cepat menggendong Ye Guan dan berlari ke balik pohon. Dia menatap Ye Guan. "Jangan keluar, jangan bersuara." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan lari. Ye Guan bingung. Begitu wanita itu keluar dari balik pohon, seorang wanita berbaju warna awan muncul di hadapannya. Orang yang datang adalah Si Ying. Si Ying melirik ke belakang pohon dan berkata, "Siapa dia?" Wanita itu berkata, "Teman." Si Ying menatap wanita itu dengan tatapan tajam, "Teman." Wanita itu mengangguk. Si Ying menatapnya tajam. Suaranya mulai berat, "Dia pria asing." Wanita itu tidak berbicara. Tatapan mata Si Ying berangsur-angsur berubah dingin. Dia harus dibunuh. Wanita itu langsung menjawab, "Tidak." Melihat reaksi wanita itu yang begitu intens, Si Ying sedikit terkejut, lalu bertanya dengan suara yang dalam, "Apa hubunganmu dengannya?" Wanita itu berkata, "Teman." Setelah Si Ying menatap wanita itu sejenak, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan hendak menyerang. Tetapi wanita itu juga mengepalkan tangannya dan menghalangi jalannya. Melihat pemandangan ini, mata Si Ying tiba-tiba menjadi lebih dingin. "Kamu tidak menyukainya, kan?" Wanita itu tertegun dan hendak menggelengkan kepalanya. Tetapi pada saat ini, Si Ying tiba-tiba berlari ke belakang pohon dan meninjunya. Wajah wanita itu berubah drastis dan dia berdiri di depan Si Ying dan meninjunya. Wah, Si Ying terpaksa mundur. Saat dia berhenti, dia menjadi marah. "Fu, kamu benar-benar menyerang saudara perempuanmu demi seorang pria asing. Ah, sialan. Hancurkan mereka." Bersambung,